Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Andreas dari GK Gracia Gading Pantai di dalam perenungan channel YouTube kami. Billy, apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat Pak. Wah, senang lihat Billy ya. Pak, di sini saya membawa salib dan saya mau bertanya sama Bapak. Akhir-akhir ini saya melihat di medsos dan di internet itu banyak orang yang berkomentar tentang salib. Saya mau tanya kenapa mereka membenci salib dan apa sebenarnya salah salib sehingga mereka tidak suka sama salib, Pak. Oke, Billy terganggu juga ya. Ya, saya perlu jelaskan sedikit. Billy memang dari awal ketika berbicara tentang salib itu menjadi sebuah pertentangan. Bahkan Alkitab sendiri menjelaskan dengan jelas. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa bagi orang-orang Yahudi, salib itu adalah sebuah batu sandungan. Bagi orang-orang non-Yahudi, salib itu adalah kebodohan. Tapi saya mau beritahu kamu tidak usah kecil hati. Justru melalui salib inilah kita melihat bahwa kekejian dosa manusia itu terlihat dari salib ini. Jadi kalau orang membenci salib itu jawabannya sederhana. Karena orang terlihat dosanya. Karena ketika Yesus disalib, dia tidak bersalah karena kedegilan hati manusia lah membuat dia disalib. Dan melalui salib ini juga iblis tidak pernah senang karena dengan Yesus naik ke salib, disinilah juga menyatakan kekalahan iblis. Yesus menang atas maut di salib ini. Maka itulah kenapa salib dibenci. Karena salib ini memang sebagai tanda dosa telah dikalahkan, dosa telah dihancurkan. Kenapa saya katakan demikian? Dengan saliblah hubungan manusia yang rusak telah dipulihkan. Hubungan manusia yang rusak karena dosa telah dipulihkan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-22 dan 3. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah merasa terganggu. Karena justru semakin dilecehkan, semakin dicari salah, menunjukkan bahwa salib punya kekuatan. Allah tidak perlu dibela, Kristus tidak perlu dibela, salib tidak perlu kita bingungkan. Dia akan menyatakan keberadaan dia sebagai Allah yang telah menyelamatkan kita. Justru di kayu yang buruk, kayu yang jelek dan kasar inilah dosa kita diampuni. Tanpa salib kita tidak ada jalan datang kepada Allah. Inilah tanda perdamaian kita dengan Allah yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Jadi Billy gak usah terpengaruh lagi dengan salib. Kenapa kayak di ini orang, biarin aja dah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Nah, dia sudah mengalahkan maut. Dia tidak mati di salib. Dia mati saja tetapi dia bangkit dan dia menang. Bukan sekedar mati saja. Dan itu ternyata, dan salib ini sebagai tanda yang tidak bisa dipungkiri di dalam sejarah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah perenungan ini boleh menguatkan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.